Mudah-mudahan benar ya. 1, 2, 3. Saya ulangi. 1. Ya. Tegak Pak Idris ya. 1, 2. 3, 1. Konsentrasi Pak Idris ya. Masih sebelum ada yang masih ada yang salah kita teruskan ya. Iya. 2, 3. Masih ya. 3, 1. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Pak Sandi dan Pak Dadi. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memvisualisasikan program yang akan dijalankan di SMP Sabrius Bukidong. Seperti jargon teman-teman, kami juga punya satu jargon yaitu Sativa. Sativa is the best learning. Jadi Sativa itu dari Sabrius, berakhlak mulia, aktif, kreatif, dan inovatif, sehingga mewujudkan murid yang berdaya di era globalisasi. Itu dari visi yang dibuat terciptanya murid yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan inovatif, serta berdaya di era globalisasi. Dengan program yang signifikan yaitu Jaripah, belajar dari sampah. Awalnya itu dari pemilahan sampah. Kenapa saya mengambil program ini? Karena setiap individu, setiap lembaga, setiap industri pasti mengeluarkan limbah, dan itu menjadi permasalahan global secara internasional dan menjadi perhatian kita bersama untuk keberlangsungan bumi kita. Dari hal ini, maka sebagai praktisi pendidikan, kita diajak untuk peduli, ikut ambil bagian dalam kelestarian lingkungan. Karena kita sudah banyak berdosa, dosa ekologi, dosa terhadap lingkungan, dan itu sampai sekarang belum terselesaikan. Dan kami gereja juga itu menjadi rangkaian sinode. Jadi beberapa tahun dalam itu kita masih berkutat dengan ekologi itu, karena bencana apa yang terjadi termasuk pandemi COVID itu juga dari dosa ekologi yang kita buat. Maka saya mengambil program ini. Dari program Jaripah ini kita memilah organik dan anorganik. Dari sampah organik ada dua hal yang bisa kita buat, yaitu membuat ekoenzim dan kompos. Kompos ini sudah dibuat oleh SMA 5 ya, dan ini sudah berhasil. Kemudian dari sampah anorganik kita bisa membuat produk-produk inovatif dengan kita bisa membuat recycle dan replant. Tujuan sekolah yang saya impikan yang akan datang, ini baru saya membayangkan. Semoga terlaksana. Yang pertama, murid seperti apa yang saya bayangkan. Yang pertama, karena ini sudah saya jalankan, yang saya harapkan yaitu murid yang berpihak pada murid, yang mana dalam proses pembelajaran yang membuat suasana anak itu menyenangkan, yang nyaman, terus memberi fasilitas kepada anak bisa di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya kepala sekolah dan guru seperti apa yang saya bayangkan. Yang pastinya itu harapan saya untuk kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah saya, yaitu yang pastinya berkolaborasi. Karena yang saya lihat sekarang, saya
tapi ini harapan ke depannya. Untuk lingkungan belajar sekolah yang seperti apa? Yang pertama, karena lingkungan sekolah saya itu masih istilahnya kurang apa ya, kalau untuk pohon lapangannya pun sudah luas, kalau bola kaki itu lumayan besar. Tapi bolanya besar sudah. Yang jadi masalah itu sampahnya yang masih berserakan. Nah, jadi harapan saya yaitu lingkungannya yang bersih, nyaman, indah. Yang saya bayangkan itu nanti taman seperti itu. Ini harapan saya. Karena saya bukan kepala sekolah, jadi itu urusan kepala sekolah. Terus yang terakhir, lingkungan yaitu masalah air. Karena di sekolah kami itu airnya numpang dengan rumah tetangga. Ya. Tidak ada sumur, kalau di sekolah kami tidak teman. Selanjutnya, warga sekolah yang seperti apa yang saya harapkan, alhamdulillah dengan program yang sudah ada di sekolah, terutama di kelas saya, itu alhamdulillah sampai saat ini orang tua pun mendukung, mensupport program yang saya buat. Tadi sudah dijelaskan sejelas, yaitu menginginkan atau mewujudkan pembelajaran matematika menjadi menyenangkan dan diharapkan murid menjadi mandiri. Apa sih maksud itu? Maksud itu suatu kegiatan ya, kegiatan untuk pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran, model-model pembelajaran dan kegiatan lain yang kriteria aslinya kita melibatkan siswa untuk memberikan gambaran arsip menurut mereka. Jadi di sini voice-nya itu ada. Jadi program yang kita gunakan ini betul-betul kita minta dari siswa, sehingga ketika kita melaksanakan ada rasa memiliki program tersebut dari siswa. Bagaimana masih itu diterapkan? Masih itu diterapkan, tentunya kita melihat rencana pembelajaran. Nah, ketika kita membuat rencana pembelajaran saja kita melibatkan siswa, ya. Misalkan kita tahu silabusnya seperti ini, misalkan pembelajaran tentang bangun pikiran hukum. Kita punya perencanaan, kemudian kita tawarkan sama anak. Nah, kita mau belajar tentang PDSL gimana? Mau dengan cara apa? Sesuai dengan kriteria asik menurut mereka, kita berikan pilihan kepada mereka. Silakan kalian pilih dari sekian kriteria yang menurut kalian bisa kita lakukan sesuai dengan materi yang akan kita lakukan. Kemudian besoknya ketika hari pelaksanaan, maka kita gunakan cara yang menurut anak asik seperti itu, sesuai dengan kesepakatan. Demikian program dari saya. Program begitu yang sudah saya paparkan, masih ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yesi. Selamat siang Bu Dina. Ya, baiklah Bu Yesi, untuk hari ini ada yang ingin saya tanyakan, yaitu tentang penguatan kompetensi diri Bu Yesi sebagai calon guru penggerak. Apa kompetensi yang ingin Bu Yesi kuatkan di dalam kompetensi guru penggerak ini? Di sini saya berusaha Bu Dina untuk meningkatkan kompetensi saya dalam berkolaborasi, berinteraksi, dan mengasah perbendaharaan tindakan untuk pelaksanaan program penggerak ini. Dan saya punya program Semangat 5 juga yang dimana kompetensi yang saya miliki sekarang bisa saya gunakan, dan kekuatan kompetensi yang saya miliki bisa saya gunakan untuk menjalankan program Semangat 5 yang sekarang saya mulai. Terus apa indikator keberhasilan dalam kompetensi ibu tersebut? Indikator keberhasilannya
apa aktivitas yang akan Ibu lakukan dalam penguatan kompetensi diri sebagai guru penggerak? Aktivitas yang saya lakukan adalah yang pertama mungkin saya belajar ini CGP ini. Yang kedua saya berkolaborasi gitu. Yang ketiga saya senantiasa berusaha untuk mensosialisasi program guru ini kepada teman-teman yang ada di sekolah. Yang terakhir saya berusaha untuk melibatkan diri dalam komunitas praktisi yang dibuat oleh tim dari sekolah kami. Terus kapan atau periode dalam pelaksanaan penguatan kompetensi Ibu ini yang akan dilaksanakan itu kapan? Akan saya laksanakan untuk penguatannya sebenarnya sudah berjalan, karena untuk penguatannya saya akan melakukan aktivitas Dan mengambil keputusan atas apa yang ingin dia lakukan. Kira-kira kapan waktu atau periode pelaksanaannya? Nah, kalau periode pelaksanaannya tuh saya mulai aktif itu untuk mengembangkan diri dan orang lain itu dimulai dari semenjak saya mengikuti CGP yang sudah pasti ya, langsung direalisasikan. Kalau sampai batas waktunya mungkin ya tidak ada batas waktu, bisa selama-lamanya ya. Pendukung apa yang Ibu perlukan? Yang jelas modal, kalau tidak dari aset ya modal manusianya, gurunya, kemudian murid itu kan, kepala sekolah, kemudian modal fisik itu fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, kemudian modal finansial tentu saja Bu ya kalau kita ingin membuat suatu kegiatan. Itu semua sudah ada ya Bu ya di sekolah? Kalau itu semuanya sudah ada di sekolah, tinggal lagi bagaimana kita supaya bisa keluar gitu ya, bisa kita manfaatkan. Semuanya tuh ada, tinggal menunggu inisiatif. Jadi menunggu inisiatif, menunggu teman-teman sama diri kita juga buat buat ya itu mengembangkan diri, berinisiatif ya untuk membuat suatu kegiatan pembelajaran seperti apa. Kemudian bagaimana Ibu merefleksikan dari pengembangan diri itu? Ibu refleksinya dan kapan? Jadi kalau hasil program itu misalnya kemarin saya bikin program LIAS ya, literasi asertif itu bisa bermanfaat untuk teman lain, misalnya kemarin saya melibatkan perpustakaan, bisa menjadi satu program perpustakaan, kemudian siswa juga bisa mengerti dan bisa mengambil sikap atas apa yang sudah dia baca atau sudah dia lakukan, sikap positifnya. Bagi saya itu sudah suatu keberhasilan bagi saya kan, begitu. Ada tolak ukur yang pasti. Misalkan instrumen berprofesional. Kalau tolak ukurnya itu kalau sudah programnya sudah saya lakukan itu biasanya berupa bentuk karyanya kemarin itu ada saya tuh rencananya dari tulisan-tulisan anak itu sudah dikumpulkan, kemudian juga dari tulisan-tulisan dari guru mata pelajaran juga sudah dikumpulkan, jadi ada produk, jadi anak itu sudah melakukan berproses kemudian dia menghasilkan produk. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan hasil daripada hari ini saya belajar titik-titik. Ini dari Bapak Andriansa, ini tulisannya cukup baik. Hari ini saya belajar titik-titik visualisasi program yang saya impikan di sekolah. Cukup satu Pak? Ya, satu saja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan refleksi dari teman-teman. Hari ini saya belajar apa nih? Pertama dari Ibu Atika, belajar memvisualisasikan tujuan program saya, mengenali kekuatan dan kekurangan diri sebagai CGP dan mengetahui yang belum saya kembangkan. Kemudian untuk selanjutnya Pak Agus Triyono, hari ini saya belajar membuat visualisasi program sekolah sama
Ibu Teresia hari ini mengidentifikasi kekuatan diri dan menyusun rencana penguatan kompetensi diri, visualisasi program sekolah, refleksi pengalaman, peningkatan kompetensi GP. Kemudian selanjutnya yang mana lagi? Habis. Oke, ini ya saya sendiri nih. Saya baca karena mungkin orang lain tidak bisa membaca tulisan saya. Bagaimana menyusun program? Saya belajar bagaimana menyusun program dengan baik dan mengambil pelajaran dari program-program teman-teman yang dapat diadopsi atau diadaptasi.